Halo, kembali lagi bersama Amanah Telur. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengukur kesehatan bisnis yang kita jalankan. Jadi ini tidak hanya untuk bisnis telur ya, ini bisa untuk segala macam jenis bisnis. Jadi di dalam bisnis ada dua elemen atau dua faktor yang sangat penting. Dua elemen itu adalah profit dan cash. Banyak orang yang berpikir bahwa bekerja itu adalah tujuannya untuk menghasilkan keuntungan. Ya, betul. Bisnis ini tujuannya untuk menghasilkan keuntungan. Tapi ada lagi yang lebih penting dan tidak semua orang sadar, yaitu cash. Nah, mana sih yang lebih penting, untung atau uang? Tentu saja dua-duanya adalah hal yang penting karena kita berjualan, karena bisnis ini tentunya tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Tapi kalau misalkan kita untung tapi kita tidak tahu juga uangnya di mana, kita tidak memiliki uang, itu sama aja bohong. Yang namanya jual telur pasti ada untung dan ruginya. Kalau misalkan harga telur sedang naik, kita pasti untung lah ya. Tapi kalau misalkan harganya sedang turun, kita bisa aja jual modal atau bahkan rugi. Kalau misalkan kita sedang tidak untung atau rugi, kita masih bisa menjalankan bisnis kita, asalkan kita masih memiliki cash. Karena cash itu nanti akan berfungsi, akan berguna sekali saat kita waktunya untuk membayar karyawan dan juga untuk membayar supplier. Nah, kebalikannya, kita bisa langsung bangkrut atau bisnis kita akan tutup apabila kita tidak memiliki cash. Jadi kita sudah tidak bisa membayar supplier atau kita sudah tidak bisa membayar karyawan lagi. Jadi ibarat kata keuntungan dan cash itu seperti di dalam tubuh kita, keuntungan itu sebagai darahnya dan cash itu sebagai oksigennya. Walaupun bisnis kita sedang berdarah-darah, tetapi kalau kita masih memiliki oksigen, maka bisnis kita akan tetap jalan. Dan sebaliknya juga, apabila bisnis kita sudah tidak memiliki oksigen, maka nggak lama lagi bisnis kita akan bangkrut atau mati. Nah, apa sih hubungannya antara keuntungan, uang, dan kesehatan bisnis kita? Nah, di penjelasan kali ini akan aku bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, di sini kita tidak akan membahas laporan laba rugi yang lebih rinci. Kita hanya akan membahas secara globalnya saja. Laporan laba rugi ini bisa kalian buat harian, bulanan, atau tahunan. Tapi rekomendasinya kita buat secara bulanan aja ya, supaya nggak repot. Kalau harian kita repot harus bikin setiap hari. Tapi itu balik lagi tergantung kebutuhan kalian ya. Komponen penting di dalam laporan laba rugi yaitu pertama omset atau penjualan, dan yang kedua adalah pengeluaran atau beban-beban kita. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, kita ambil satu contoh aja. Apabila kita membuat laporan laba rugi secara bulanan, kita hitung omset dalam 1 bulan atau penjualan dalam 1 bulan, kita rekap, kemudian kita hitung, lalu kita kurang-kurangkan dengan biaya atau pengeluaran yang kita keluarkan. Misalkan kalau kita jualan telur, berarti kan pengeluarannya itu ada kresek, ada tali, kemudian apabila kamu nyewa toko atau kios, maka sewa bulanannya ya, apabila kalian membayar secara bulanan. Terus ada biaya listrik, ada biaya karyawan dalam 1 bulan itu, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian apabila kalian adalah wajib pajak, dikurangin lagi dengan biaya pajak. Tapi kalau kalian bukan wajib pajak, maka tidak usah. Nah, dari perhitungan pendapatan atau omset yang tadi dalam 1 bulan dikurangi dengan biaya dalam 1 bulan, maka itu akan dihasilkan laba bersih dalam 1 bulan. Nah, itu jadi kalian jangan sampai ya nanti pengeluaran kalian itu lebih besar daripada keuntungan. Tahu keuntungan bersih dalam 1 bulan, jangan sampai pengeluaran pribadi kalian itu lebih besar daripada keuntungannya. Kalau bisa keuntungannya itu
masuk lagi ke dalam bisnis, terus berputar, dan nanti tentunya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, poin yang kedua itu adalah uang, aliran uang atau cash flow. Uang ini sangat penting ya, seperti analogi yang tadi kita bahas bahwa uang ini sebagai oksigen. Jadi kalau kita tidak ada oksigen, maka bisnis kita bisa mati. Contoh. Jadi kalian juga harus bisa menentukan uang minimal yang ada di toko atau di warung kalian itu berapa. Jadi jangan sampai waktunya membayar supplier, waktunya untuk membayar gaji, kalian tidak ada uang. Kalian kas awal di toko itu adalah 1 juta rupiah. Kemudian setelah ada penjualan seharian, maka uang kalian itu bertambah lagi 500.000. Maka uang kalian totalnya adalah 1.500.000 rupiah. Nah, karena kalian itu memesan kembali barang dari supplier dan kalian harus membayar senilai 400.000 rupiah dan gaji 50.000 rupiah, dan total pengeluaran kalian adalah 450, maka itu cukup. Nah, berarti kalau hitungannya seperti itu maka bagus, karena kalian dengan saldo awal di toko, kemudian dengan hasil penjualan dikurangin dengan pengeluaran gaji dan bayar supplier masih cukup, maka itu baik, maka itu bagus. Dan poin yang ketiga adalah bertambahnya modal kalian. Jadi setelah lama kalian bekerja, kalian telah berjualan selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, tentunya modal kalian itu harusnya semakin lama semakin bertambah ya. Yang tadinya kalian itu bisa belanja hanya 1 ikat telur, maka lama-lama kalian bisa belanja 2 ikat telur, 3, bahkan bisa 10 ikat telur. Tapi kalau misalkan modal kalian itu tadinya dari 10 ikat, kemudian kalian itu untuk membeli lagi 10 ikat itu tidak bisa, berarti itu ada yang salah, berarti itu ada yang minus, dan itu uangnya kemana? Nah, kita ambil contoh, misalkan kalian itu saat membuka kios atau warung, kalian modal awalnya itu adalah 10 juta. Nah, kemudian untuk 1 bulan, kita ambil contoh misalkan bulan kemarin itu 1 bulannya menghasilkan laba bersih senilai 6 juta, kemudian kalian ambil dari keuntungan itu, kalian ambil untuk keperluan pribadi misalkan 4 juta, maka dari 6 juta laba dikurangin 4 juta pengeluaran pribadi, kan harusnya ada sisa 2 juta. Nah, 2 juta itu kalian masukkan ke dalam modal warung lagi, maka modal warung kalian tentunya harus bertambah ya, menjadi 12 juta. Nah, itu yang baiknya seperti itu. Oke guys, jadi tadi itu adalah 3 poin penting dalam analisa kesehatan bisnis kita. Jadi berikut adalah ringkasannya. Yang pertama itu adalah toko kita tentunya harus laba. Jadi penjualan atau omset kita harus bisa mengcover biaya-biaya di toko kita. Harus dipegang. Jadi kita harus pegang cash ya. Jangan sampai kita untung tapi untungnya ada di luar, karena uang itu akan sangat sulit kembali apabila uangnya itu di luar ya. Jadi poin yang kedua adalah cash dipegang. Ini maksudnya apa? Jadi jangan sampai kita itu untung tokonya tapi uangnya itu ada banyak di luar, sehingga saat kita butuh uangnya tidak ada. Solusinya yaitu kita berjualan secara cash-cashan aja, tidak perlu memberikan hutang kepada pelanggan, kecuali kalau misalkan pelanggan itu kurang sedikit ya pembayaran, misalkan kurang 10.000, nggak apa-apa tuh kalau misalkan pelanggan ngutang 10.000, karena kalau misalkan tidak dikasih nanti nggak akan enak juga sih. Cuman kalau misalkan utangnya terlalu besar dan kita rasa itu kita tidak mampu memberikan hutangnya, maka ditolak saja, karena itu akan mengganggu cash flow toko kita, akan mengganggu aliran dana di toko kita, karena kita sangat perlu uang untuk perputaran. Jadi poin yang ketiga adalah modal kita selalu bertambah. Jadi kalau misalkan seperti yang dicontohkan tadi, bulan kemarin misalkan modal kita adalah 10 juta, maka kita sisihkan sedikitlah modal kita untuk ditambahkan ke bulan berikutnya.
Jadi solusinya itu kita jaga pengeluaran pribadi kita. Kalau misalkan memang kita masih untung sedikit, tidak usahlah pengeluaran kita itu sangat besar gitu kan. Jadi balik lagi itu sama dengan poin yang kedua, apabila ada beban-beban yang tidak terlalu penting, tidak usah. Terutama yang poin 3 ini adalah pengeluaran pribadi ya, karena pengeluaran pribadi ini akan ada pengaruhnya di modal kita secara keseluruhan. Oke guys, jadi ini pembahasannya sudah selesai. Semoga pembahasannya ini mudah dimengerti. Terima kasih. Bye bye.